sampai penyelenggara pemilu itu menjadi pemicu, justru jadi pemicu pemilu itu tidak berintegritas sehingga menjadi kerusuhan. Ya, karena kita mengatakan dulu pemilu adalah syarat dengan money politik, tapi satu pun nggak ketangkep gitu kan. Tidak ada partai yang tidak money politik, tapi susah membuktikan itu ada money politik. Ini ada apa yang salah? Tadi Bang Tia menyatakan ini Gakumdu. Saya paham lah di Gakumdu tuh Bawaslu tuh ya agak kurang pede lah menghadapi dua lembaga ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bicara tentang integritas pemilu dan masa depan demokrasi Indonesia, ini sangat berhubungan sekali ya, dimana selalu setiap pemilu kita ingin menjadikan pemilu yang berintegritas. Tetapi pemilu yang kemarin itu agak sedikit dalam tanda kutip gitu ya, bagaimana dikatakan pemilu yang sangat brutal lah, inilah karena memang dalam penegakan hukum, dalam pelaksanaan pemilu itu ada beberapa dimensi. Salah satunya adalah budaya pemilu itu sendiri. Nah, kalau saya ingat, Pak Tio juga mungkin ingat ya, salah satu yang pernah jadi sejarah di Lampung itu adanya pencopotan anggota KPU provinsi ya, dan salah satunya pelapornya dari saya gitu kan. Jadi saya nggak segan-segan untuk melaporkan itu ya, baru 2 bulan langsung, apalagi perempuan lagi ya, nggak perlu saya sebutkan namanya, mungkin masih ingat semua. Jadi integritas pemilu ini sangat penting sekali, karena penyelenggara pemilu ini, kalau penyelenggara pemilunya sudah integritasnya diragukan, bagaimana hasil pemilunya? Ini yang harus diperhatikan oleh penyelenggara pemilu. Dan saya pernah bertugas juga di DKPP, itu langkah banyaknya ya, laporan ya, dari yang ini dan TA ini kan tahu pelapor-laporannya, dari proses rekrutmen, dari KPU-nya yang melakukan rekrutmen, Bawaslu rekrutmen terhadap penguasa segala macam, isu main uang, perempuan, chat segala macam masuk semua di dalam DKPP. Tapi diperiksa dulu sebelum disidangkan. Artinya kenapa? Karena Anda adalah pejabat publik dan adalah penyelenggara pemilu. Ya, bagaimana masyarakat itu menginginkan penyelenggara pemilu itu adalah yang berintegritas. Ya, kita terpukul sekali baru-baru ini kita melihat ada sekarang satu komisioner di Kabupaten di Lampung sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan ini juga saya dengar tadi juga kemarin udah masuk di salah kabupaten melakukan penggeledahan. Mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa ya. Ini riskan sekali ya. Anda itu bersentuhan dengan hukum ya. Jadi saya sangat berharap jangan sampai, saya selalu mengatakan setiap di dalam diberikan materi sebagai narasumber, Pak Tio, saya mengatakan jangan sampai penyelenggara pemilu itu menjadi pemicu, justru jadi pemicu pemilu itu tidak berintegritas sehingga menjadi kerusuhan. Ya, karena kita mengatakan dulu pemilu adalah syarat dengan money politik, tapi satu pun nggak ketangkep gitu kan, nggak ini gitu kan, padahal rasanya ada gitu kan. Ini kan yang bisa ngebuktikannya susah gitu kan, intinya gitu ya. Apalagi sekarang memang ini lagi zaman-zamannya nganggur nih, jadi TKPP juga lagi nganggur juga, banyak laporan ya. Karena kalau lagi nganggur ini pemilu semua lagi nunggu wait and see semua ini ya. Kalau DPR diperpanjang, wacananya gubernur kepala daerah diperpanjang, wacana KPU maupun diperpanjang nggak ya gitu. Karena ini wacana juga akan diserentakkan gitu, tidak ada lagi di dalam tahapan pemilu itu ada rekrutmen anggota komisioner, karena itu akan mengganggu ya. Walaupun saya tahu ini harus ada, karena komisionernya baru, bawaannya harus baru juga kan gitu kan, harus satu gerbong kan gitu.
Kalau saya terus terang aja ngomong begitu ya. Nah ini sebenarnya nggak bagus ini, kan kita bicara kelembagaan, kita bicara kepemiluan gitu ya. Karena apa? Bayangkan Anda ketika pemilunya besok seminggu lagi kalau nggak salah kemarin, kita ada pergantian ini. Ini kan nggak efektif. Pada waktu itu pernah, kalau nggak salah zaman Pak Tio juga ya, apa ya, perpanjangan terhadap zaman Mas Nanang itu ya, sudah ada perpanjangan, pernah ada kejadian pada waktu itu. Iya, waktu itu pemilunya kan di Lampung ya, khususnya di Lampung itu diperpanjang itu, karena tahapannya sudah berlangsung dan ini. Nah kemarin tahapannya seminggu ganti total, bahkan ada yang kosong kan gitu. Nah ini juga bisa mengganggu ininya ya, kalau memang sistem kita sudah jalan. Nah integritas pemilu ini salah satunya adalah kejujuran adil. Kenapa ditekankan jujur adil dan itu ditekankan kepada penyelenggara? Ya, karena penyelenggara ini pada prinsipnya adalah pemerintah sebenarnya, negara, tapi didelegasikan kepada penyelenggara pemilu. Kenapa? Karena yang rentan sekali melakukan pelanggaran segala macam itu sebenarnya bukan peserta pemilu sebenarnya, tapi penyelenggara itu, karena dia punya kekuasaan. Ya, dia melakukan pelaksana, dia lakukan pengawasan. Nah ini yang makanya saya selalu menekankan proses kita ini memang dimulai dari proses rekrutmen. Tadi ada di atas. Ya, bagaimana proses rekrutmennya transparan atau tidak di dalam penyelenggaraan pemilu. Ya, yang kita harapkan jangan sampai penyelenggara pemilu tadi menjadi pemicu bahwasanya pemilu ini tidak beradab, tidak berintegritas karena ketidakpercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilunya. Ya. Kita sesalkan ya. Ada tersangka, ada penggeledahan, ada ininya gitu ya. Seharusnya nggak terjadi. Apalagi komisioner itu nggak bertindak teknis secara langsung. Yang bertindak secara teknis adalah kesekretariatan. Karena kita pernah kejadian pada waktu itu ketika KPU-nya penyelenggaraan itu masuk ke teknis, itu KPU pusat kan. Sehingga KPU itu hanya sekedar ininya aja. Teknisnya itu di sekretariat. Ya. Ya kesannya kenapa? Anda capek-capek menyelenggarakan pemilunya sudah berjalan beberapa ini, orang yang sudah duduk tiba-tiba Anda yang kena kan gitu. Ini kan miris gitu ya. Ya, udah capek, sakit, ya artinya sudah berkorban lah. Tinggalkan waktu, ruang waktu dan tenaga, pikiran, tiba-tiba di dalam udah selesai aman-aman tiba-tiba ada kasus muncul. Dan perlu kita perhatikan, tidak, karena ini etika ya. Tadi Pak Tia mengatakan nggak boleh judi, nggak boleh segala macam itu. Sebenarnya itu nggak disebutkan di dalam normatif. Tetapi ada tatarannya yang nggak disebutkan. Ketika nggak disebutkan bukan berarti Anda boleh melakukan. Ya ini tataran etik. Ya sebenarnya kalau penyelenggara pemilu ini etik itu nggak boleh di terbuka, sidang terbuka kan gitu. Tapi karena ini terobosan para Jimli supaya masyarakat ini persidangannya terbuka, maka sidangnya terbuka. Ya, kalau etik nggak boleh, karena dia etik sifatnya, harusnya tertutup. Ya, cuman model Indonesia, ya namanya model Indonesia kalau nggak, karena pemikiran harus transparan. Nah, saya juga mengatakan juga kita juga nggak bisa nyalahkan juga KPU dan penyelenggara, karena memang aturan hukumnya juga nggak jelas gitu kan. Karena setahu saya penyelenggara pemilu itu, undang-undang penyelenggara pemilu itu setiap pemilu harus ada perubahan. Karena pasti banyak celah untuk mencari celah-celah dari suatu peraturan perundang-undangan yang banyak kurangnya. Ya apalagi kemarin udah disatukan, bebannya berat ya akhirnya yang terjadi yang sekarang ini. Nah, kita berharap perubahan terhadap undang-undang pemilu bukan hanya terhadap mekanisme terhadap bagaimana pemilu itu dilakukan serentak, ya presiden dan DPR atau pemilu lokal dan pemilu di daerah. Ya kita harus juga ada semacam perubahan terhadap kewenangan maupun struktur kelembagaan di dalam tubuh penyelenggara pemilu. Nah, ini ada wacana juga nih. Ini repot juga nih wacananya. Ya, ngeri-ngeri sedap. Kita usung untuk tetap pemilu secara langsung kepala daerah, tetapi ada wacana untuk mengembalikan nih, salah satu beberapa partai apa? Mengembalikan pemilu itu kepada DPRD. Ya, kepada DPRD. Ini kalau DPRD-nya ada, ini kemungkinan jadi benar-benar sifatnya ad hoc ini kan.
Nah ini yang menurut saya adalah sementara putusan MK mengatakan pemilu yang demokratis tetap dilaksanakan harus melalui namanya pemilihan secara langsung. Bahkan kemarin ada pemikiran dari Komisi 2, kenapa sih nggak pemerintahan desa itu juga dilakukan oleh pemilu sama KPU, karena juga termasuk mungkin masuk dalam rezim pemilu. Nah, terakhir saya selalu menekankan kepada kita selaku penyelenggara, ya, karena kita bertanggung jawab kita ini bukan hanya kepada masyarakat, ya, tetapi kita bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu yang melekat harus kita perhatikan. Karena kalau pemilunya rusak, kita menghasilkan pemimpin yang rusak, maka semua dimensi bangsa ini akan rusak. Nah, ini jangan sampai kita menjadi dosa yang sangat dosa berjemaah. Yang kita tidak mengharapkan itu. Dan cerminan pemilu kemarin itu menjadi cermin kita untuk pemilu 2029 atau 2030 atau nanti kalau ada perpanjangan pemilu daerahnya di 2 tahun ya, diperpanjang lagi ya 2032 atau 33, itu menjadi cerminan kemarin, itu menjadi introspeksi kita, apalagi penyelenggara. Ini yang kita sadari nih, sebenarnya masa-masa ini sebenarnya masa-masa sulit Anda selaku penyelenggara, karena nggak ada kerjaan, nggak ada apa, seakan-akan nggak ada pemantau dari masyarakat. Anda terlena, ya, Anda terlena melakukan hal-hal yang sifatnya etik, sehingga Anda menjadi dilaporkan oleh masyarakat. Kenapa? Anda adalah pejabat publik. Pejabat publik itu pasti Anda mendapatkan perhatian semua dari masyarakat, ya, gerak-gerik Anda, apalagi calon-calon Anda yang di bawah, yang siap nyundul, siap berdoa untuk Anda menggantikan Anda. Itu segala cerah akan dicari, ya. Nah, ini yang ininya. Maka Anda dikatakan harus seperti malaikat sebenarnya, walaupun Anda sebenarnya bukan malaikat. Tapi karena Anda pejabat publik, ya siap-siap untuk dilakukan pengawasan, ya, oleh masyarakat, terutama dari calon PAW itu kan. Itu selalu mengharapkan, ya bukan Anda aja ya. Kalau dalam pilkada itu secara nggak langsung wakil itu mendoakan. Artinya gitu. Nah, jadi saya selalu berharap, ya cukuplah terakhir di Lampung kemarin ada yang dipecat di dalam DKPP, disidangkan, ya. Saya juga merasakan persidangan di DKPP itu, dan yang terbuka. Ya, jadi kalau sudah terbuka, etika itu, moral kita kelihatan, ya, bagaimana kita selaku penyelenggara. Itu waktu uji itu 2000 Agustus kemarin, kerusuhan kemarin itu waktu uji pemilu kita kemarin. Kalau sampai chaos secara nasional seperti pemilu yang terjadi tahun 97 ya, 98 kan kita jadi perubahan pemerintahan, DPR juga kan dipilih kembali kan. Nah ini, dan bahkan seorang Yusril mengatakan bahwasannya kualitas anggota DPR kita menurun. Nah ini menunjukkan apa? Ya, berarti ada yang salah, ya, di dalam pelaksanaan. Kita seharusnya sudah melakukan konsolidasi demokrasi, tetapi kita mundur jauh. Karena tidak ada perubahan sistem di pemilu kita. Saya juga bukan hanya kita menyalahkan penyelenggara pemilu, tapi memang undang-undangnya memang memungkinkan untuk melakukan celah-celah dalam melakukan penyimpangan dalam proses pemilu. Maka kita kawal sebenarnya, ya. Bang Wendy sering nulis bagaimana perubahan terhadap perundang-undangan, ya, bukan hanya sistem pemilunya serentak apa, bagaimana cara memilihnya, ya. Kita harus koreksi juga, jangan-jangan ini juga buah dari bahwasannya sistem kita, pemilu kita adalah sistem yang dibuat, ya, yang sifatnya individual, milih orang, ya, nggak milih partai. Nah ini juga mungkin harus ada kajian ini, lakukan koreksi, ya. Juga kita pernah, ini MK juga yang bermasalah juga gitu kan. Ketika juga misalnya kita secara nggak langsung maupun langsung, MK itu sebenarnya yang melaksanakan melestarikan Pak Dede itu di dinasti politik atau politik dinasti, ya, sebelum ada putusan 135 ya 90. Ketika ada undang-undang pada saat itu, pada waktu SBY mengatakan kepala daerah suami atau ininya, kalau istrinya atau suaminya nyalon maka dia akan semacam
apa namanya, jeda waktu. Ingat, tapi di MK dibatalkan karena persoalan HAM. Saya ngajak HAM, ternyata saya ngatakan HAM itu nggak dilarang tapi diatur. Salah satu fungsi hukum artinya alat rekayasa sosial. Seharusnya bukan dilarang tapi diatur, ada jeda. Karena sistem politik kita, budaya kita, ya kalau suami atau istri atau anak maju nggak mungkin, apalagi dia menjadi suatu kepala daerah. Nah ini yang menurut saya harus ada perubahan-perubahan di dalam yang radikal di dalam sistem kepemiluan kita, baik itu kelembagaan maupun sistem dalam pemilihan umumnya. Jadi seharusnya ya kita sudah nggak bicara lagi ini money politik segala macam itu. Ya, bagaimana kualitas kita berkualitas. Kita contoh-contoh Bang Wendy ini sekarang sudah pernah pelaku peserta pemilu juga kan gitu. Bagaimana pertarungan di lapangan, ya. Yang ini di partai pemilu itu yang kuat yang menang itu. Kumrimba yang berlaku. Nggak mau Bang Wendy ataupun kita yang punya pemikiran yang bagus, punya ini yang bagus, nggak laku di masyarakat kita. Nah ini harus ada perubahan. Kalau nggak ada perubahan yang sangat radikal dalam sisi pemilu kita akan bisa mengharapkan pemilu yang benar-benar berintegritas. Yang kesian adalah penyelenggaranya terus yang kena. Karena titik sentralnya adalah penyelenggara. Orang merasakan ada money politik. Sampai Burhanuddin Muhtadi dalam di orasi ilmiahnya mengatakan tidak ada partai yang tidak money politik, tapi susah membuktikan itu ada money politik. Ini ada apa yang salah? Tadi Bang Tiang menyatakan ini Gakumdu. Saya paham di Gakumdu itu Bawaslu itu ya agak kurang pede lah menghadapi dua lembaga ini. Dan tanda kutip. Ya kalau satu lembaga yang mengatakan tidak memenuhi unsur itu udah repot mereka. Ya sudah. Apalagi tahapan pemilunya, penyidikannya itu dibatasi oleh waktu. Ya. Kalau udah Gakumdunya yang di Gakumdu, maka kita udah bubarin aja lah Gakumdu itu lah, nggak ada ininya kok, ya. Karena saya berapa kali ini saksi ahli, ini begini terus mah kalau saya mau ketemu, apalagi di luar itu keluar ada peraturan KPU-nya yang money politik juga kan, di dalam pemilu, ya. Jadi maksud saya kita semua harus sadar lah elemen bangsa ini. Kalau kita memang mau maju, ya kita sadar harus melakukan perubahan-perubahan di dalam sistem kepemiluan kita secara keseluruhan. Saya kira gitu karena waktunya juga ya, udah sore ya. Terima kasih. Bukan berarti saya menghentikan karena saya narasumber, bukan. Cuman mungkin agak lelah kayaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.